Mas Prima Jogja, Mas Prima Jogja, MPJ Podcast, mempersembahkan 30 Hari Bersuara 2022. Hai, ketemu lagi dengan aku Prima Agustiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Mohon maaf, 2 episode parah karena suaranya terlalu banyak efek alias loudness-nya terlalu keras. Jadi membuat speaker teman-teman terasa seperti distorsi. Ini menjadi pelajaran untuk saya agar memberikan efek lebih cantik dan lebih bersih dan jernih, bisa didengarkan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan yang disampaikan melalui episode-episode saya tersampaikan dengan jelas. Baik, di episode ke-7 kita membahas tentang rivalitas masih di 30 hari bersuara 2022. Agak serius sedikit, saya mengingatkan kepada pendengar podcast semua, ingat ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa terlalu lama dalam rivalitas itu sangat riskan. Nanti ujung-ujungnya terjadi permusuhan, perpecahan antara kita, bahkan lebih parahnya lagi kehancuran suatu bangsa. Hanya satu persoalan, rivalitas yang tidak selesai-selesai. Saya tidak mengambil contoh yang jauh-jauh. Rivalitas dalam tontonan sepak bola, karena di bulan Desember ini berlangsung Piala Dunia. Pasti ya, setiap fans mengidolakan para pemain sepak bola. Tim A dan tim B, tim C dan tim D, tim E dan tim F. Penonton tim A mendukung tim A, penonton tim B mendukung tim B. Apabila tim B, penonton tim B maksud saya, itu ketemu dengan penonton tim A, sudah seperti ada pertarungan hebat di luar pertarungan lapangan. Misalkan pertarungan dengan berbagai model, seperti pertarungan dengan model taruhan. Itu di dunia sepak bola rame, terutama di Piala Dunia. Saya ingat setiap Piala Dunia itu orang-orang, khususnya penonton sepak bola, itu pasti mereka mempersiapkan ubo rampe untuk taruhan. Tim mana yang menang? Nah, pendukung tim yang kalah harus tombok kalau bahasanya itu ya. Karena modelnya taruhan. Yes, itu. Belum lagi kalau sudah naik apa-apa ditaruhin. Masih terkait dengan sepak bola, yang paling membuat saya miris ketika dunia sepak bola tanah air terguncang antar penonton, khususnya ini di Jogja sendiri. Tim A misalkan dan tim B itu bertanding. Tim A bertanding dalam kandang dan tim B dari tim tamu. Ketika tim kandang kalah, pendukung tim A dan penonton pendukung tim B ini saling bertarung. Ada yang melempar batu, ada yang melempar botol, dan bahkan ada yang sampai bawa senjata tajam. Kalau bahasa Jawanya itu gelut. Itu setiap kali setelah pertandingan usai. Sebaliknya, bagaimana dengan tim yang menang dan yang kalah? Tim yang menang dan tim yang kalah, setelah selesai pertandingan mereka bersalaman. Kok aneh? Padahal mereka di dalam lapangan bertarung. Memang bertarung, tetapi itu untuk kompetisi saja. Di luar pertandingan mereka saling bersalaman, mereka mengucapkan selamat, dan mereka saling memberikan apresiasi atas keberhasilan tim yang menang. Saling bersalaman, luar biasa. Lah bagaimana dengan pendukung? Pendukung itu tadi karena rivalitasnya alot, jadi seperti itu, tarung di sana sini sampai menyebabkan jalan raya macet, lalu lintas terlalu padat, ditambah lagi ada tawuran antar supporter. Miris saya. Belum lagi berapa korban luka-luka disebabkan karena tawuran antar supporter. Belum lagi ada yang meninggal dunia atau ada yang tewas. Nah, yang paling ngeri itu di sekolah menengah atas. Apa sebabnya yang menjadikan pertarungan atau rivalitas antar sekolah? Apa gara-gara hal-hal yang sepele atau hal-hal yang lain? Tawuran antar sekolah ini sering terjadi di mana-mana, hanya karena rivalitas, hanya karena saingan. Dan rata-rata kalau dilihat itu supporter, lagi-lagi sepak bola atau futsal. Mudah-mudahan
kedepannya tidak terjadi seperti waktu-waktu yang terlalu. Karena kasihan nama sekolah menjadi tercemar hanya karena tawuran antar sekolah gegara salah satu tim atau salah satu klub sepak bola atau tim futsal itu kalah dan pendukung menjadi emosi dan mereka berkonvoi lalu membawa senjata tajam, ada yang membawa senjata api atau ada yang membawa pecahan botol. Wah, intinya kriminal. Ini sangat disayangkan. Jangan sampai terjadi di waktu-waktu ke depan. Sebelum ditutup, Mas Prim mengucapkan terima kasih atas semua teman-teman yang berada di lapangan, khususnya yang ada di kepolisian, yang berusaha untuk mengatur atau menjaga keamanan yang ada di lapangan, termasuk pertandingan-pertandingan yang lain, tidak hanya sepak bola, karena kalau tidak hati-hati pertarungan antar supporter ini terulang kembali, bahkan membuat aparat keamanan kewalahan karena sudah lupa daratan. Bagi teman-teman tim supporter yang melihat Piala Dunia, tolong jaga kondisi teman-teman semua, jaga emosi kalian, kendalikan amarahnya bila mana tim kalian kalah. Karena di kehidupan ada dua sisi, ada menang, ada kalah, ada sedih, ada senang, ada siang, ada malam. Bila kita tidak menyikapi dengan bijak, repot. Saya berterima kasih kepada rekan-rekanku yang selalu memberikan motivasi, para motivator, termasuk rekan-rekanku yang ada di dakwah, di keagamaan, yang memberikan petuah-petuahnya, petuah, kayak Pak Bijak. Intinya pesan-pesan moral agar emosi para pendukung terutama sepak bola atau futsal tidak terguncang. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada teman-temanku yang telah mendengarkan Mas Prima Jogja MPJ Podcast sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang. Dan mohon maaf antara trailer dan podcast episode pertama jaraknya lama sekali, 8 bulanan. Karena aktivitas di dunia nyata sehingga saya belum sempat merekam podcast ini, dan baru bisa bulan November mulai intens dalam 30 hari bersuara. Semoga di bulan Desember ini hingga ke depannya saya bisa memposting episode-episode segar berikutnya dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Jangan lupa di follow atau subscribe di platformnya masing-masing, Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcast, sama yang paling baru adalah Radio Public serta Noise, atau bisa copy RSS-nya yang ada di platform Anchor dan ditempel di media player yang mendukung RSS Podcast. Cukup sekian dari saya, tunggu di episode ke-8 di bahasan yang berbeda. Salam, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Mas Prima Jogja.